Hai, saya Rifai. Di sini saya akan menjelaskan apa saja makna yang terkandung pada relief Candi Borobudur. Candi Borobudur mengandung banyak makna dan simbolisme dalam ajaran agama Buddha. Beberapa makna yang terkandung dalam relief tersebut meliputi: 1. Kisah kehidupan Buddha. 2. Doktrin Buddha. 3. Peta kosmos Buddhisme. 4. Simbolisme geometris. 5. Budaya dan kehidupan sehari-hari. Dan 6. Kisah Jataka. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat makna relief Candi Borobudur. Pertama, kisah kehidupan Buddha. Relief menggambarkan kisah-kisah kehidupan Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha. Ini mencakup kelahiran, kehidupan istana, pencarian pencerahan, dan momen-momen penting dalam kehidupannya. Contoh, kelahiran dan ramalan. Kehidupan Siddhartha Gautama sangatlah mewah. Pemahaman dan penderitaan kehidupan, pencerahan, dan menuju keabadian menjadi seorang Buddha. Kedua, doktrin Buddha. Relief ini juga menggambarkan konsep-konsep dasar dalam ajaran Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Contoh, 1. Dukkha atau kebenaran penderitaan. 2. Samudaya, kebenaran asal-usul penderitaan. 3. Nirodha atau kebenaran pemerhentian penderita. Dan keempat, Magga, kebenaran menuju jalan pemerhentian. Ketiga, peta kosmos Buddhisme. Struktur Borobudur mencerminkan konsep kosmologi Buddhisme. Tingkat-tingkat candi mewakili berbagai tingkatan kesadaran dan pembebasan. Perjalanan fisik ke puncak candi mencerminkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Contoh pemahaman tentang kosmos dalam agama Buddha memiliki elemen-elemen khusus yang mencakup konsep-konsep seperti: 1. Samsara. Samsara adalah siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. 2. Lokapala. Ini adalah penjaga-penjaga alam semesta dalam agama Buddha. 3. Kesadaran atau Vijnana. Dalam agama Buddha, kesadaran dianggap sebagai elemen yang bersirkulasi dalam samsara. Ini terkait dengan reinkarnasi, di mana kesadaran individu berpindah ke kehidupan berikutnya. Keempat, simbolisme geometris. Simbolisme geometris adalah relief ini juga mengandung simbolisme geometris seperti stupa kecil dan lingga-yoni yang mewakili prinsip-prinsip feminim dan maskulin dalam alam semesta. 1. Contohnya, stupa. Stupa adalah bangunan sakral dalam agama Buddha yang mewakili dharma atau ajaran Buddha dan pembebasan. 2. Lingga-yoni. Simbol ini melambangkan prinsip-prinsip feminim dan maskulin dalam alam semesta. Ketiga, Borobudur sebagai mandala. Borobudur sendiri dalam bentuknya yang bulat dan terdiri dari banyak lapisan mencerminkan konsep mandala. Mandala adalah simbolisme geometris yang digunakan dalam meditasi dan spiritual untuk mempresentasikan alam semesta dan kesadaran. Pola geometris. Beberapa relief mengandung pola geometris seperti lingkaran, segi 4, dan segi 3. Ini bisa mencerminkan keseimbangan harmoni dan struktur dalam alam semesta. Dan selanjutnya, piramida. Beberapa relief menggambarkan piramida yang mengingatkan pada stupa. Piramida sering digunakan sebagai simbol kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam. Kisi-kisi dan garis-garis dan kisi-kisi geometris digunakan dalam relief untuk menciptakan pola-pola simetris dan simbolisme geometris yang mendalam. Kelima, budaya dan kehidupan sehari-hari. Selain aspek agama, relief juga mencerminkan budaya dan kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat pada masa itu, termasuk pakaian, alat musik, dan aktivitas sehari-hari. Yang keenam, kisah Jataka. Beberapa relief menggambarkan
Cerita-cerita Jataka yaitu kisah tentang kehidupan lalu Buddha sebagai makhluk lain sebelum menjadi Buddha. Berikut adalah beberapa contoh cerita Jataka yang digambarkan dalam relief Candi Borobudur. Yang pertama, Jataka atau Jataka Mahakapi Jataka. Dalam cerita ini, Buddha terlahir sebagai kera yang bijaksana. Dia memimpin kera-kera lain untuk menyelamatkan diri dari sebuah kebakaran hutan dengan menggunakan akal dan kepandaiannya. Yang kedua, Jataka Nigroda Jataka. Dalam cerita ini, Buddha terlahir sebagai pohon beringin. Pohon Nigroda, dia memberikan perlindungan kepada seseorang raja yang mencari suaka dari para pemburunya. Ini menggambarkan kualitas belas kasih dan perlindungan. Yang ketiga, Jataka Roro Jataka. Ini adalah cerita tentang kesetiaan. Siddhartha Gautama lahir sebagai rusa jantan yang setia kepada pasangannya. Bahkan ketika pasangan tersebut menderita penyakit, ini mengajarkan tentang kesetiaan dan cinta. Dan yang terakhir, Jataka Siwamiga Jataka. Dalam cerita ini, Buddha lahir sebagai seekor rusa betina. Dia mendekati seekor harimau kelaparan dan membiarkan harimau itu menyusunya. Ini adalah cerita tentang belas kasihan dan keberanian. Ya, pokoknya itulah cerita-cerita atau makna dari relief Candi Borobudur.